Oke, baik. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi analisis reaksi biosintesis asam amino aromatik pada tumbuhan yang berpotensi obat. Dari materi tersebut, saya dan kelompok saya menyepakati satu jurnal. Jurnal ini jurnal Molecular Plant dengan judul New Insight into the Schemate and Aromatic Amino Acid Biosynthesis Pathways in Plant, yang mana jurnal ini sendiri terindeks sebagai Scopus Q1. Bisa kita lihat di sini. Pada jurnal ini ada pernyataan, yang menyebutkan kalau beberapa faktor transkripsi yang mengode gen-gen pada jalur skimat dan biosintesis asam amino aromatik atau AAAA telah diidentifikasi dan overekspresi eh, oleh MYB15 pada Taman Arabidopsis meningkatkan ekspresi hampir semua gen yang terlibat dalam jalur skimat. Terus yang meningkatkan ekspre eh, yang menunjukkan bahwa faktor skimat menunjukkan bahwa faktor transkripsi ini adalah pengatur langsung dari jalur tersebut. Selain itu, gen-gen jalur skimat pada eh, Arabidopsis juga terinduksi ketika tanaman mengalami luka. Regulasi transkripsi yang bersifat gabungan pada biosintesis Fenil propanoid dicapai melalui kombinasi berbagai eh, TF atau yang tadi faktor transkripsi yang diekspresikan secara terkontrol berdasarkan bagian jaringan dan waktu. Studi molekuler juga dan genetik terbaru juga pada Arabidopsis telah memberikan wawasan penting mengenai mekanisme dasar yang mengatur regulasi transkripsi pada biosintesis dinding sel sekunder. Nah, jadi pernyataan ini tuh kurang lebih menyatakan kalau si biosintesis asam amino aromatik dan metabolit turunannya itu diatur oleh berbagai faktor transkripsi, baik secara individual ataupun gabungan. Nah, regulasi ini bersifat kompleks, responsif terhadap stres dan sangat penting dalam menghasilkan metabolit pertahanan dan komponen dinding sel tumbuhan. Maka dari situ terbentuklah pertanyaan dari saya, yaitu bagaimana faktor transkripsi tertentu dapat meningkatkan atau menurunkan produksi senyawa aromatik yang penting bagi tumbuhan obat. Eh, saya sepakati untuk untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan saya tadi, saya mencari jurnal dan menemukannya, yaitu The Plant Journal dengan judul Direct Regulation of Shikimate Early Phenylpropanoid and Stilbenoid Pathways by Subgroup 2 R2 Subgroup 2 R3 MYBS in Grapevine. Grapevine, yang mana jurnal ini itu juga terindeks Scopus Q1. Bisa kita lihat di sini. Jadi di jurnal ini, di sini pada pernyataan ini dikatakan kalau produksi senyawa aromatik itu dapat berubah mengikuti naik turunnya aktivitas faktor transkripsi. Jadi ketika MYB14 atau MYB15 terekspresi lebih tinggi,
seperti yang terjadi pada kultivar kultivar V Labrusca confer ketika terkena stres UVC atau A, eh, L3+, tanaman tersebut menghasilkan stilbenoid dan jumlah lebih besar. Sebaliknya, kultivar dengan aktivitas MYB14 yang lebih rendah itu menghasilkan stilbenoid yang lebih sedikit. Jadi kalau ini tuh jadi pernyataan itu menunjukkan bahwa perbedaan tingkat ekspresi faktor transkripsi memegang peran penting dalam menentukan seberapa banyak senyawa aromatik yang diproduksi tanaman. Lalu di sini dikatakan lagi dijelaskan juga kalau bagaimana faktor transkripsi itu dapat mengendalikan produksi senyawa aromatik melalui pengaturan langsung terhadap gen-gen yang terlibat dalam pembentukannya. Jadi dengan mengikat elemen pengatur pada gen STS, gen jalur sikimat, dan gen awal fenil propanoid, MYB14, MYB15, dan MYB13 itu memiliki kemampuan mengontrol aktivitas enzim-enzim yang menjadi kunci dalam biosintesis metabolit aromatik seperti resveratrol dan senyawa fenolik lainnya. Karena mereka juga berinteraksi dengan regulator WRKI, W, WRKI, WRKY, WRKY. Ketiga MYB ini menjadi pengatur utama yang menentukan apakah eh, jalur biosintesis senyawa aromatik itu akan berjalan lebih aktif atau lebih lambat. Lanjut di sini juga dijelaskan kalau faktor transkripsi itu tidak berhenti pada tahap pembentukan awal aromatik saja, tetapi juga mencakup tahap modifikasinya, seperti dengan mengikat gen-gen yang mengode enzim seperti metil transferase dan glukosil transferase, yang mana faktor transkripsi dapat mengatur bagaimana senyawa aromatik itu dimodifikasi menjadi bentuk yang lebih stabil, lebih aktif secara biologis, atau lebih mudah disimpan oleh tanaman. Artinya perubahan aktivitas faktor transkripsi itu tidak hanya memengaruhi jumlah senyawa aromatik yang diproduksi, tetapi juga memengaruhi kualitas dan bentuk akhir dari senyawa tersebut. Jadi memang secara kesimpulan jurnal yang ini, jurnal jawaban ini itu mm, menjelaskan kalau emang faktor transkripsi itu seperti MYB14 dan MYB15 itu terbukti memiliki peran penting dalam mengatur produksi senyawa aromatik pada tanaman. Terus peningkatan jadi peningkatan aktivitas MYB14 seperti pada F. labrusca concord itu terbukti secara langsung meningkatkan akumulasi dari stilbenoid, terus juga menunjukkan bahwa ekspresi eh, faktor transkripsi yang lebih tinggi itu mendorong peningkatan metabolit aromatik. Jadi hal ini dimungkinkan karena AMYB 14 dan AMYB 15 itu mengikat elemen mengatur pada gen-gen utama jalur skimat, phenylpropanoid, dan STS sehingga mengontrol proses pembentukan senyawa aromatik dari tahap awal. Selain itu, mereka juga mengaruhi modifikasi lanjutan metabolit melalui regulasi enzim seperti metil transferase dan glukosil transferase. Maka demikian, memang perubahan aktivitas faktor transkripsi itu dapat secara langsung meningkatkan atau menurunkan jumlah dan bentuk akhir senyawa aromatik yang diproduksi tanaman. Sekian, terima kasih.